Iya nih, Bu. Kita duduk dulu yuk, Bu. Ibu, biarkan dokter yang tangannya Adit, Bu. Kita percayakan Adit sama mereka ya. Saya takut sekali, Bu Ila. Saya takut, Bu Ila. Kejora. Tolong, perawat. Minta tolong berangkat. Tolong berangkat. Tolong suster dan pingsan. Anak saya pingsan. Baik, Pak, Bu. Tunggu sebentar ya. Ya Allah. Kejora. Kejora, kamu kenapa, sayang? Nggak apa-apa. Mungkin kecapean aja. Ya. Kejora, kamu kenapa? Bapak Ibu tunggu sini, kami segera tangani. Iya, Sus. Kejora. Nggak apa-apa, dia cuma kecapean aja. Nggak apa-apa. Tapi Mas. Kamu di sini ya, Bu Yani. Adit pasti baik-baik aja, ya. Nggak usah khawatir. Aku biar nyusul mereka ya. Bu Ila. Bu Ila, susul Kejora. Pasti dia akan membutuhkan Ibu Wila. Tapi Bu. Nggak apa-apa. Makasih Bu. Gimana kondisinya, Dok? Anak Bapak tidak mengalami cedera apapun, dia baik-baik saja. Hanya saja dia mengalami tekanan sedikit dan itu yang membuat dia tidak sadarkan diri. Alhamdulillah. Dok, Ya? Adit gimana keadaannya, Dok? Oh, pasien Adit. Pasien Adit sekarang sedang dioperasi untuk mengangkat peluru dalam tubuhnya. Semoga saja peluru itu tidak mengenai bagian yang fatal. Saya mau lihat Adit. Aku mau lihat Adit. Kejora. Nah, nanti aja ya. Kamu kan baru sadar. Aku mohon, aku mau Kejora jangan. Istirahat aja dulu. Nanti kalau udah sehat, baru kamu lihat Adit. Aku mohon, Pak. Aku mau lihat Adit sebentar aja, Pak. Aku mohon, Ma. Kejora. Istirahat dulu ya. Kalau begitu, saya boleh permisi Pak ya? Silakan, Dok. Terima kasih ya dok. Ya, istirahat dulu. Hamba mohon ya Allah, Adit harus sembuh, Adit harus sembuh ya Allah. Wila. Tante maafin aku Tante, ini semua gara-gara aku ada jadi kayak gini Tante, maafin aku. Enggak, sayang. Bukan karena kamu. Sekarang bantu Tante ya, Nak. Doakan Adit. Aku pasti doain Adit Tante, aku pasti doain Adit. Aku gak mau sampai Adit tinggalin Kalina. Yang tenang sayang. Operasinya udah selesai. Jangan ninggalin ibu. Kamu gak boleh ninggalin Kalin, Adit. Kamu harus bisa hidup, Adit. Adit, ya Allah sayang. Maaf Bu, ini pasien saya. Dan namanya bukan Aditya. Ini bukan Aditya, Dok. Bukan, Mbak. Terima kasih dok. Maafkan saya salah, Dok. Alhamdulillah ya Allah. Adit, Dok. Dok, udah, Bu.
bagaimana kondisi pasien Aditya? Syukur alhamdulillah operasi Aditya berjalan dengan lancar. Alhamdulillah ya Allah. Dan kami akan segera memindahkan Aditya ke ruang pemulihan. Ya. Iya, makasih dok. Makasih dok. Boleh tadi Tia ya, Pak? Nggak boleh. Kamu istirahat aja. Yang penting kamu udah tahu kan, Aditya baik-baik aja. Kejora. Papa bilang bener kok. Ya. Kamu harus pulihin dulu diri kamu, ya. Sekarang mending ibu antar kamu ke ruangan kamu, yuk. Sayang. Iya nak. Kamu juga perlu memulihkan diri kan? Ayo. Yuk. Kamu dengerin orang tua kamu ya. Nanti kalau kamu udah lebih sehat, kamu boleh kok lihat Adit. Ya nak ya. Sayang. Ya. Kami tinggal dulu ya, Bu. Iya. Ya Bu, saya temenin ya. Adit. Adit. Ini ibu nak. Ibu di sini ditemenin sama Pak Agung nak. Adit. Ini ibu nak. Adit. Pak, Bu, permisi, saya panggil dokter dulu. Iya, silakan. Adit. Sekolah. Aditya, gimana kondisi kamu? Sudah merasa baik kan? Alhamdulillah Om. Tapi masih agak sedikit terasa sakit. Saya ingin mengucapkan banyak terima kasih karena kamu sudah menyelamatkan nyawa Kejora. Terus terang Bu, Aditya, kejadian ini tidak akan pernah bisa saya lupakan. Saya pasti akan membalas kebaikan kamu. Enggak apa-apa Om, enggak apa-apa. Ini sudah menjadi kewajibannya Adit. Lagi pula Kejora kan adiknya Lina juga. Jadi sudah seharusnya Adit memberikan yang terbaik buat Kejora. Sekali lagi terima kasih. Makasih Pak. Saya semakin yakin Bu, kalau putra Ibu benar-benar laki-laki yang patut untuk mendampingi Alina. Ya. Saya permisi dulu ya, Bu. Dokter, anak saya udah nggak koma lagi kan? Memang ada sedikit kemajuan kalau Ibu melihat jari-jari anak Ibu bergerak. Tapi saya tadi beneran lihat jari-jarinya bergerak kok. Semoga ada kemajuan-kemajuan lain agar kita bisa memberi kesimpulan mengenai kondisi anak Ibu. Kita tunggu saja beberapa hari ini ya, Bu. Saya permisi dulu. Iya, Dok. Apa ini benar-benar ada hubungannya dengan kedatangan Kejora di rumah sakit ini? Atau cuma kebetulan aja ya? Tapi kenapa kebetulannya sering sekali? Udah gitu Nyai Melati juga udah kasih ancaman-ancaman lagi kalau aku nggak percaya sama dia. Gimana? Kamu udah dapat kabar mengenai Kejora dan Aditya? Iya Bu, Aditya baru saja selesai melakukan operasi akibat luka tembaknya. Dan Kejora hanya luka ringan dan sekarang pasca penyembuhan. Aditya kena luka tembak? Terus uangnya gimana? Sepertinya tidak dibayarkan. Ya udah, kamu boleh pergi sekarang. Tapi nanti kalau ada kabar lagi, langsung buru-buru kabarin saya ya. Baik Bu, saya permisi. Bagus. Jadi Mas Agung nggak perlu buang-buang duit buat si Kejora. Baik. Ternyata kamu di sini, Pak. Terus kenapa? Kenapa? Kamu tahu kan Alina lagi butuh kamu? Ngapain kamu ada di sini? Kejora juga butuh aku. Alina maupun Kejora, mereka itu anakku. Ada masalah apa? Sorry, aku ada meeting ya.
Kalau ada apa-apa, kabarin ya. Mbak Tias, Heh, pasti kalian yang nyuruh para penjahat itu minta uang tebusan banyak banget ya? Iya. Tante ngomong apa sih? Ngaku aja deh, iya kan? Aku tahu nih isi otak kalian yang cuma uang dan harta. Mbak Tias, apa sih dasarnya Mbak menuduh saya sama Kejora seperti itu, Mbak? Selama ini kami nggak pernah minta macam-macam kok. Kalau kami mau, kami bisa minta yang lebih banyak daripada yang Mbak Tias punya. Tapi kami sadar diri, Mbak. Kalau kalian sadar diri, kalian itu sudah pergi meninggalkan kita, aku, Alina dan juga terutama Mas Agung ya, suami aku. Mbak Tias, Mas Agung juga suami saya. Bahkan Mbak Tias sendiri kan yang menyetujui itu semua. Mbak Tias lupa. Diam kamu, dasar pelakor. Tante, tolong jangan bicara seperti itu sama ibu saya. Apa? Kenapa? Kamu malu mama kamu pelakor? Emang dia pelakor? Gimana dong? Merebut suami orang. Mbak Putias, saya mau memberitahu bahwa anak ibu kembali drop. Hah? Alina? Dokter, gimana anak saya? Anak ibu mengalami kejang dikarenakan demam tinggi, Bu, yang menandakan adanya infeksi. Jadi operasi yang kita rencanakan ditunda, Bu. Apa? Iya, Bu. Saya permisi dulu. Saya inginnya semua produk yang keluar dari perusahaan ini harus punya ciri khas. Di zaman modern seperti sekarang ini, mudah sekali orang untuk meniru, ya kan? Mana sih ini Mas Agung, telepon-telepon gak diangkat, keterlaluan. Dia peduli gak sih sama anaknya? Jadi pastikan, saya nggak mau sama, berapapun biayanya. Produk yang akan keluar beda dengan produk-produk lain yang ada di pasaran. Kenapa ya? Kejora sama Aditya bisa selamat, tapi Alina malah kayak gini dan tambah parah. Kalau anak kamu mau selamat, cepat bawa Kejora dan nikahkan dengan Aditya. Hanya anak pembawa keberuntungan itu yang bisa selamatkan anak kamu. Mudah-mudahan gak ada kupu-kupu hitam itu lagi. Kalau gini sih, aku harus bicara ke Aditya dan Kejora. Aku harus minta mereka secepatnya menikah, setidaknya sampai Alina sadar. Setelah Alina sadar, mereka harus cerai dan Aditya lanjutkan pernikahan dengan Alina. Tapi Mas Agung pasti menolak mentah-mentah ide aku ini. Gimana ya? Kenapa aku jadi inget-inget itu lagi sih? Mimpi yang aneh. Aku jadi gak enak sama Kak Alina. Alina gimana ya kabarnya ya? Aku harus lihat dia.
Semoga bekas operasinya nggak kenapa-napa.